Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Selamat pagi adik-adik. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? I hope that all of you are in the good condition. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. As like usual, let's open our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well class, we are going to study the third chapter. Kita tetap belajar di chapter ketiga. Oke, di sini adik-adik adakah yang pernah mendengar istilah tentang preposition of time? Oke. Preposition of time itu ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama at, yang kedua in, dan yang ketiga adalah on. Lalu bagaimana penggunaan masing-masing preposition of time tersebut? Silakan disimak pada video berikut ini. Berikut penggunaan masing-masing preposition of time. The first, at is for showing a precise time. At bisa digunakan untuk menyatakan waktu. The second, in is for showing months, years, centuries, season, and long periods. In bisa digunakan untuk menyatakan bulan, tahun, abad, musim, dan kurun waktu yang lama. The third, on is used for showing days and dates. On digunakan untuk menunjukkan hari dan tanggal. Berikut beberapa contoh penggunaan preposition of time. Yang pertama adalah at. Contohnya, at 7 a.m., at 12 o'clock, at breakfast, at 5:30, at the moment. Nah, semua contoh tersebut adalah penggunaan at yang digunakan untuk time atau waktu. Selanjutnya adalah in. In December, in 2003, in the next century, in spring, in 1850. Nah, contoh in tersebut yang pertama adalah in December yaitu bulan, in 2003 yaitu tahun, in the next century yaitu abad, in spring yaitu musim semi, in 1850 tahun berapa ini? Tahun 1850. Ini termasuk long periods karena sudah kurun waktu yang telah lama sekali. Oke, selanjutnya on Monday, on February 18, 1994, on Thursday, on Christmas, on May 2. Nah, on di sini khusus digunakan untuk days and date, hari dan tanggal, seperti itu. Well, now we are going to study about calendar. Oke, adik-adik pasti semuanya pernah melihat kalender. Nah, sekarang coba dilihat kalendernya. Sekarang tanggal berapa? Ya, sekarang adalah tanggal 25 Oktober tahun 2020. Nah, bagaimana cara menanyakan tanggal dan bagaimana cara mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris? Adakah yang pernah mengetahui tentang ini? Oke, kita akan belajar bersama-sama. Oke adik-adik, silakan dibuka kembali pelajaran tentang number, tentang months, dan tentang days. Sudah pernah disampaikan ya? Oke, number dibagi menjadi 2. Yang pertama, cardinal number and ordinal number. Oke, saya harap catatannya semuanya lengkap. Oke, yang kedua ada months, yaitu January, February, March, until December ya. Oke, selanjutnya adalah tentang days, hari dalam bahasa Inggris.
Oke, silahkan dibuka kembali. Kita akan menggunakannya atau mengaplikasikannya ke dalam tanggal. Oke, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara menanyakan tanggal dalam bahasa Inggris. Adik-adik, adakah yang pernah mengetahui bagaimana menanyakan tanggal berapa sekarang dalam bahasa Inggris? Oke, yang pertama adalah what date is today? What date is today? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa hari ini? Yang kedua, what date is it today? Ya, sama saja ya. Yang ketiga, what is the date today? Nah, ketiga cara tersebut sebenarnya sama saja, digunakan untuk menanyakan tanggal hari ini atau tanggal sekarang. Nah, tinggal adik-adik nyaman pakai yang mana gitu ya. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara menanyakan tanggal kemarin? Tanggal yang sudah lewat. Tanggal berapa kemarin? Misalnya seperti itu. Ada yang tahu? Oke, is-nya diganti dengan was. Contohnya, what date was yesterday? Tanggal berapa kemarin? Begitu ya. Oke, selanjutnya, jika menanyakan tanggal berapa kamu lahir, nah itu pakai when were you born? Tanggal berapa kamu lahir? Kenapa dia pakai were? Karena lampau. Kenapa nggak pakai was? Karena subjeknya adalah you, seperti itu. Well, the next, how do we say the date in English? Bagaimana cara pengucapan tanggal dalam bahasa Inggris? Oke, cara pengucapan tanggal dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah caranya British atau British style. Yang kedua adalah American style. Oke, biasanya di British style itu urut tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya, tanggal 2 Januari tahun 1965. What date is that? On the 2nd of January 1965. On the 2nd of January 1965. Oke, kenapa dia pakai second padahal dia itu dua kan seharusnya two. Ada yang tahu? Ya, itu adalah ordinal number. Jadi tanggal pakainya ordinal number. On the 2nd. Nah, 2 ada simbolnya ND. ND artinya second ya. 2nd January 1965. Nah, kenapa dia enggak 1965? Kenapa enggak gitu? Ya, kalau tanggal itu kita mengucapkannya itu 2 dari depan lalu 2 dari belakang. Nah, silakan dilihat di situ. 1965. Jadi 19-nya dulu baru 65. Bahasa Inggrisnya 19 apa? Ya, 19. Nah, baru yang ke 65. 65 bahasa Inggrisnya 65. Jadi 1965. On the 2nd of January 1965. Seperti itu. Oke, yang kedua, American style. Biasanya bulan, tanggal, terus kita kasih koma, baru tahun. Nah, itu American style. Biasanya seperti itu. Contohnya, tanggal 2 Januari 1965. Nah, penulisannya seperti itu ya. On January 2nd, 1965. On January 2nd, 1965. Seperti itu. Oke, berikut contoh tanggal dalam dialog. Ada dialog antara Gani dan Ridwan. Oke, Gani bertanya, when were you born? Tanggal berapa kamu lahir? Ridwan menjawab, on February 18th, 2005. Nah, kenapa di sini tahunnya tidak
dua seperti tadi, 2 depan, 2 belakang. Kenapa tidak seperti itu? Ya, kalau 2005, 2010, nah itu langsung 2005, 2008, 2009 dan seterusnya. Ya, kalau pengucapan tahun 2 depan dan 2 belakang itu khusus yang 1900 berapa, 1800 berapa gitu. Sekarang bagaimana cara menanyakan hari dalam bahasa Inggris? Oke, hari ada dari Sunday sampai Saturday, ada 7 hari. Oke, bagaimana ekspresinya? The first, what day is it? What day is today? When do you usually attend a cooking course? When do the students have science class? Nah, semua ekspresi tersebut itu digunakan untuk menanyakan hari apa, seperti itu. We stop here our lesson today. Let's close our lesson by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. And the last I say goodbye. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.